Hari ini di kesempatan Kamis 10 Desember 2020 dan selanjutnya kita akan membacakan atau sama-sama ikuti pembacaan Gelombang Cinta yang nanti akan dibacakan oleh Mbak Yayang Senur. Sebelumnya akan saya sapa dulu Mbak Yayangnya. Assalamualaikum Mbak Yayang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suaranya masih stabil Mbak Yayang. Mudah-mudahan. Buya Syakur, Iya. selamat malam. Iya, Selamat malam. iya. Saya merasa terhormat bisa ikut membaca di sini. Cuman saya tidak nyangka bahwa yang dibaca itu banyak sekali. Ini sih bukan puisi, ini esai namanya ya. Iya. Buya membuat esai ini. Iya, Ya, iya. insya Allah mudah-mudahan saya bisa membacanya sampai habis ya. Baik, Nggak tahu baik. ya. Jadi pikir- saya sendiri belum mengidentifikasi apa yang karya saya itu mau dibilang sajak, puisi, prosa, gunindam, esai, pantun, terserah. Mungkin ada nama yang baru nanti. Ini produk baru yang belum ada namanya. Produk baru itu namanya adalah tulisan Buya. Baik Mbak Yayang, izinkan saya untuk membacakan dulu profil Mbak Yayang ini ya. Baik, Sobat Hima TV, malam hari ini Mbak Yayang akan membacakan Gelombang Cinta dengan judul Pelajaran Hidup Tidak Gratis. Dan sekilas tentang Mbak Yayang. Yayang Senur lahir dengan nama Lydia Junita Pamuncak, juga dikenal dengan nama Yayang Pamuncak. Lahir di Paris, Prancis 28 Juni 1952. Di mana lahirnya? Paris, Prancis. Oh, di Paris. Oh. Saat ini beliau berumur 68 tahun, adalah seorang sutradara dan aktris film asal Indonesia berdarah Minangkabau. Beliau juga adalah putri tunggal dari tokoh nasional pergerakan kemerdekaan Indonesia, yakni Nazir Datuk Pamuncak. Yayang Senur adalah pemenang Festival Film Indonesia tahun 1952 dalam kategori pemeran pendukung wanita terbaik melalui film Bibir Mer. Suaminya adalah Arifin Senur, sutradara film asal Indonesia yang meninggal dunia pada Mei 1995. Prestasi-prestasi beliau cukup banyak sekali, saya akan bacakan beberapa yang sangat dominan saja. Yang pertama, beliau adalah merupakan pemeran pendukung wanita terbaik Piala Citra FFI 1992 dalam film Bibir Mer. Kemudian drama seri terbaik Piala Vidya FSI 1997, Bukan Perempuan Biasa. Aktris terbaik Cinevan Award 2002 Eliana. Kemudian nominasi Supporting Actress MTV Indonesia Movie Award 2004 Biola Tak Berdawai. Kemudian selanjutnya nominasi pemeran utama wanita terbaik FFI 2004 dalam film Eliana. Dan kemudian nominasi pemeran pendukung wanita drama lepas terbaik Piala Vidya FFI 2005 dalam Senyum untuk Desi. Dan masih banyak lagi, mohon maaf kalau dibaca terus nanti nggak baca-baca ini nih, Gelombang Cinta. Baik Mbak Yayang, silakan untuk membacakan Gelombang Cinta dengan judul Pelajaran Hidup Tidak Gratis. Iya. Gelombang Cinta. Pelajaran hidup tidak gratis. Ketika aku kaya banyak uang, aku tidak mau kenal orang. Aku lupa diri, menghamburkan kekayaan. Waktuku habis hanya untuk bersenang-senang. Sekarang setelah tak punya uang, aku tidak dikenal orang. Sahabat-sahabat yang dulu sudah menghilang. Hidayah Tuhan membuat aku menjadi baik. Aku mulai belajar jujur dan memperbaiki hati. Namun ternyata, walau bagaimanapun kejujuran hatiku, ketika aku ingin melakukan sesuatu, tetap saja tidak pernah lolos dari praduga buruk semua orang. Sehingga dengan demikian, setelah hatiku bersihkan, lalu fungsi mulutku batasi, tidak lagi kuberikan kebebasan, kecuali hanya untuk tersenyum guna mengakhiri pertengkaran, dan diam untuk mengabaikan persoalan. Akhirnya ternyata, wahai kekasihku, orang yang paling mampu membahagiakan dirinya sendiri adalah orang
yang selalu menyadari, menikmati, dan mensyukuri apa saja yang ada dalam genggamannya. Tidak pernah melirik kepada apa yang dimiliki orang lain. Pelajaran hidup itu, wahai kekasihku, tidak gratis. Sehingga aku tidak perlu lagi mengeluh dan menyesal ketika aku harus melunasi nota pembayaran. Selanjutnya, aku selalu sadar semua pajak harus kubayar sebagai risiko dari pelajaran yang telah aku dapatkan. Memang aneh teman-temanku itu, wahai kekasihku, ketika dulu aku kaya, mereka sering kubagi uang, tetapi kebaikanku itu tidak mendapat imbalan apapun. Sebaliknya, ketika mereka tidak menyukai orang yang berperilaku buruk, selalu mereka perhitungkan secara mendetail. Sekarang aku sudah mengerti. Kebahagiaanku adalah tanggung jawabku yang harus aku pikul sendiri. Tidak perlu disangkut pautkan dengan apapun, karena tidak ada apapun di dunia yang abadi. Juga tidak usah dipergantungkan dengan siapapun. Aku tahu mereka tidak ada yang setia. Aku harus membangun kebahagiaanku sendiri dengan caraku sendiri dan aku nikmati sendiri. Selanjutnya, setelah aku mendapat pelajaran hidup yang sangat mahal ini, aku juga mengerti aku harus meniti kehidupanku sendiri, bukan hanya dengan berupaya menghindari kesalahan, tetapi juga harus melindungi diriku sendiri dari kemungkinan kesalahan yang dilakukan orang lain. Omongan yang keluar dari mulut orang sulit untuk dipercaya. Seorang pencuri pandai berbicara tentang halal dan haram, bagaimana caranya berusaha makan selalu dari sumber yang halal. Seorang pelacur juga pandai berbicara tentang kesetiaan dalam membangun cinta. Setelah uangku habis, semua teman menghilang. Tinggal engkau sendiri selalu mendampingiku. Sehingga tidak mungkin aku akan menyia-nyiakan dirimu. Wahai kekasihku, kesetiaanmu sudah teruji. Terlalu banyak hal dan berbagai peristiwa yang bertumpuk-tumpuk di dalam hatiku. Andaikan kulepaskan dan kucerahkan kepadamu, tentu air matamu akan membanjiri halaman rumahmu. Mataku juga pasti akan menangis. Tetapi yang keluar bukan air mata biasa, melainkan berwarna merah. Engkau sering bercerita bahwa teman-temanmu masih sering memperolok-olok dirimu dengan pertanyaan, mengapa engkau masih tetap mencintaiku? Mereka itu, wahai kekasihku, adalah orang-orang dungu. Pertanyaan seperti itu sama saja dengan aku bertanya kepadamu, mengapa engkau bernafas? Setelah aku banyak belajar hidup dengan biaya yang sangat mahal, sampai aku dapat menemukan jati diriku sendiri, aku membangun kepribadianku yang kokoh. Akan tetapi, sekokoh apapun kepribadianku, akan selalu saja ketika aku menatapi wajahmu, membuat hatiku menjadi luluh. Bukan karena aku merasa terhina atau takut, melainkan karena kedudukanmu yang sangat mulia bersimpuh di hatiku. Selama di dunia ini, aku telah tersesat terlalu lama di hutan kedustaan dan kepalsuan, serta berkubang dalam dosa-dosa. Ketika itu hanya engkau yang selalu menegurku dan mengingatkan, sehingga aku sangat percaya betul bahwa orang yang benar-benar mencintaiku pasti akan selalu menegur dan mengingatkan diriku. Semula aku tidak yakin engkau benar-benar mencintai diriku, karena engkau jarang mendekat. Kita bertemu hanya sekali-kali saja. Ternyata sekarang aku mengerti, wahai kekasihku, engkau sebenarnya menjaga jarak saja.
memang terbukti untuk membangun keberhasilan dalam persahabatan diperlukan jaga jarak yang seimbang. Tidak terlalu dekat, melebih kelopak, dan tidak terlalu jauh sampai tak tampak. Sekarang, setelah uangku tinggal sedikit, aku terselamatkan. Dulu ketika hartaku berlimpah ruah, aku tenggelam dalam kubangan dosa. Ternyata hidup ini seperti air juga. Tidak ada air jadi dahaga, kebanyakan air jadi binasa. Selagi kita masih tinggal di bumi ini, wahai kekasihku, terkadang kita kehilangan harapan, terkadang kita gagal menggapai angan-angan, bahkan seringkali kita harus mengubah haluan. Tetapi yang paling penting dari itu semua, kita jangan kehilangan kepribadian. Sehingga kesimpulan dari pelajaran kehidupan yang paling penting, bahwa kesalahan yang sesungguhnya adalah karena kita tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Akhirnya begini saja. Kita bersama-sama menentukan sikap. Jangan terpengaruh omongan siapapun. Setelah kita tahu bahwa kita sudah saling mencintai dengan benar. Jangan pernah kita serahkan hidup kita ini dilukis oleh orang lain. Karena pasti warnanya akan dipilih sesuai dengan seleranya sendiri. Lebih baik aku mewarnai hidupku sesuai dengan keinginanku. Sekalipun sering harus menghadapi perlawanan sengit, yaitu ketika hatiku sedang sedih dan ingin sekali menangis, tetapi aku terpaksa harus tersenyum demi untuk menjaga supaya warna hidupku tetap cerah. Untuk itu aku mohon kepadamu, wahai kekasihku, terbuka sajalah kepadaku. Jangan terus-menerus engkau sembunyikan perasaan hatimu. Apakah benar engkau bersedia menjadi suamiku? Ataukah hanya kasihan melihat penderitaanku? Kalau surat cinta yang ada dalam hatimu sudah siap, segera saja layangkan sekarang. Jangan terlalu lama engkau simpan. Barangkali alamatnya sudah pindah, atau huruf-huruf yang engkau tulis akan menjadi pudar. Engkau tidak menjawab, tetapi hanya bercerita sendiri. Kisah hidupku sangat pendek sekali. Aku menikah pertama kali di usia 19 tahun. Baru 1 tahun, istriku meninggal dalam kecelakaan kapal laut yang tenggelam. Kemudian aku menikah lagi yang kedua kali dengan seorang perempuan yang betul-betul aku cintai. Lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Segalanya aku pertaruhkan. Akan tetapi, hanya dalam waktu singkat, sekitar 6 bulan, aku ditinggal pergi tanpa pamit. Sampai di situ kisahku berakhir. Engkau ceritakan semua perjalanan hidupmu secara runut, tetapi sering diselahi dengan nafas panjang sambil memejam mata. Kusambut ceritamu kemudian. Kalau begitu hanya engkau yang mencintainya. Orang yang engkau cintai tidak mencintai dirimu. Sampai sekarang aku masih meyakini bahwa orang itu benar-benar mencintaimu. Tidak mungkin akan meninggalkan dirimu dengan alasan apapun. Akhirnya kau membuka diri, bercerita dengan terus terang. Aku sudah bercerai 2 tahun yang lalu, tetapi baru secara lisan, belum diurus di pengadilan, sehingga aku belum punya SK perceraian. Mantan istriku tidak mau bertanggung jawab. Mantan istriku tidak mau bertanggung jawab menanggung biaya perceraian yang resmi di pengadilan. Baik, kalau begitu, nanti aku yang akan menyelesaikan. Yang jelas,
selama 2 tahun istrimu tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, itu namanya nambang dawa. Bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Sambutku lebih lanjut. Dalam menyelesaikan gugatan cerai di pengadilan agama, ternyata ditolak. Karena buku nikah yang engkau miliki tidak tercatat dalam buku stambuk alias buku nikah palsu. Sangat melelahkan sekali, wahai kekasihku. Ternyata aku harus terus belajar kehidupan. Setelah lama berdiskusi dengan petugas, akhirnya dapat disimpulkan berarti pernikahanmu sifatnya nikah siri. Sehingga untuk mendapatkan surat keputusan cerai harus melalui proses isbat nikah dulu. Setelah itu baru diceraikan. Ternyata belajar hidup itu, wahai kekasihku, tidak pernah berkesudahan. Setelah hari, tanggal, dan bulan untuk acara pernikahan ditentukan, setelah kartu undangan dibagikan kepada teman dan handai tolan, setelah para tamu undangan datang, setelah petugas KUA duduk berhadapan untuk mengucapkan ijab kabul pernikahan, tiba-tiba ada seorang perempuan datang menginterupsi acara yang sedang berlangsung, mengaku sebagai istrimu yang dinyatakan termasuk dalam daftar orang-orang yang hilang dalam kecelakaan kapal laut 5 tahun yang silam. Acara pernikahan menjadi kacau balau dan akhirnya dibatalkan. Ternyata pelajaran hidup masih berkelanjutan. Indramayu, 10 Desember 2020, Abdul Syakur Yasin.